kasih Tuhan buat kesempatan dalam hidup kami. Bapak yang baik, Bapak yang setia, pada pagi hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayat 19. Roma 5 ayat 15 sampai ayat 19. Roma pasal 5 ayat 16 sampai ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugeraan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan bebas oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang boleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat di Roma. Bahwasanya kasih karunia Allah itu melebihi dosa manusia. Yang pertama yaitu Adam. Maka dikatakan tidak berimbangan ya antara pelanggaran manusia dengan kasih karunia atau anugerah kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam hidup orang-orang yang berdosa. Ya, jadi ketika manusia ini dalam keadaan berdosa, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, katakan di situ Roma 5 ayat 8. Jadi dan kasih karunia itu tidak berimbangan, dikatakan di sini, dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Jadi penghakiman atas satu orang, yaitu Adam tersebut, telah mengakibatkan penghukuman. Nah, itu sampai kepada keturunan-keturunannya sampai begini. Jadi setiap keturunan anak manusia itu telah diwariskan atau mewarisi, yaitu yang namanya dosa, atau sudah hidup dalam hukuman karena nenek moyang kita itu adalah orang berdosa. Nah, terus tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Amin. Karunia atas pelanggaran yang tidak besar, terus mana yang bahaya, orang yang sedih buta, apa yang paling sangat mengutuskan itu menjawab yang mana itu yang paling bahaya. Nah, jadi manusia dalam dunia ini dikatakanlah dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar. Jelaskan lagi, tidak ada satu yang benar, orang pun tidak. Jadi seorang pun, berarti baik itu nabi, rasul, raja, imam-imam dari dulu sampai sekarang pun semuanya dikatakan orang berdosa. Ketika manusia ada di dalam dunia ini, disebut semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gambar Allah atau citra diri daripada Allah itu rusak karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, manusia pertama. Nah, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Adam itu dihakimi dan itu dinyatakan bersalah dan dihukum sampai kepada keturunan-keturunannya, maka oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, orang di dalam dunia ini dikatakan di sini memperoleh anugerah kebenaran, menerima kelimpahan kasih karunia. Ya, jadi sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ya, satu pelanggaran. Berarti di sini memang manusia ini sudah dihukum ketika dia lahir ke dalam dunia ini, maka disebutkan itu mewarisi dosa atau waris daripada dosa, sudah diwariskan. Maka di ayat 18 jelas bahwasanya sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi yang melanggar itu kan satu orang, sebenarnya dua orang, Adam dan Hawa. Nah, karena mereka ini menjadi satu, makanya dituliskan di sini adalah Adam sebagai kepalanya. Nah, sebab itu dikatakan
maka semua orang beroleh penghukuman. Nah, sebenarnya kan orang ini nggak melakukan kesalahan yang generasi berikutnya ini ketika dia lahir, tetapi dia sudah diwarisi dosa tersebut. Ya, jadi keturunannya pun disebut orang berdosa. Oleh sebab itu beroleh penghukuman, ya, sudah ada di dalam penghukuman kehidupan orang, keturunan-keturunannya tersebut. Nah, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh hidup, ya, beroleh pembenaran untuk hidup, yaitu hidup yang kekal, yaitu karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi, ini jelas ya. Karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang ini telah menjadi. Nah, ini bahasanya kan telah menjadi, ini berarti sebenarnya dia itu orang tidak bersalah tetapi menjadi salah, karena sudah diwariskan dosanya bapaknya itu, diwariskan menjadi darah daging dalam hidup orang tersebut, yaitu keturunan atau generasi berikutnya 100% sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, oleh karena ketaatan Yesus Kristus, dikatakan Yesus itu sebagai anak, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, sebab itu ketaatannya itu menjadikan kita semua orang-orang yang sudah dipanggil, dipilihnya untuk dibenarkan menjadi orang yang benar di hadapannya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu anugerah dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Pada siang hari ini kami sudah belajar firman-Mu, Bapak yang mengasihi kami, yang sudah menganugerahkan kasih kami yang berlimpah bahkan dalam setiap kehidupan kami menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami Tuhan sudah mendengarkan firman dan Kau meteraikan setiap kebenaran bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dosa Pak. Berarti dosa Pak akan dibawa dari sudah itu sembah. Belajar. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami sehingga kami datang kembali untuk memuji dan membangun pada GBD yang murah darah Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan juga akan berdoa Tuhan untuk setiap pejangkaan yang mengenai anak-Anak-Mu berada Tuhan, yang selalu menyertai dalam setiap perlindungan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan bagi setiap pejangkaan dan anak-Anak Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dan keamanan tengah bangsa kami, keselamatan-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia dan anugerah Tuhan berlimpah Tuhan bagi bangsa ini dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, baik konflik dan sebagainya Tuhan, Tuhan berikan keamanan Tuhan dan perlindungan keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus juga berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan pada saat pagi hari Tuhan, yang sakit mereka bahkan Tuhan mereka bisa datang dari Tuhan. Haleluya. Kesehatan Tuhan, berikan kesembuhan. Selamat dalam nama Yesus Kristus. Setiap anak-anak sembuh yang sakit Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga akan berdoa Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Amin. Tempat ini Tuhan menjaga selalu dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Selalu memberkati kami dan selalu membahayi dengan segala perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan juga Tuhan. Kami memberikan kerjakan Tuhan memberkati Tuhan. Dari Tuhan di hari-hari Tuhan yang buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bahwasanya kita akan memberikan persembahan. Apa sih yang Nama satu pujian. Haleluya.
daripada pemuda dan hari Minggu worship leader yang akan dibawakan oleh saudara Elia, firman Tuhan yang dibawakan oleh saya sendiri, sudah datang. Lalu mau tambahkan? Tidak ada, kita akan makan jadi kita akan akhiri pada kita pada Mari kita bangkit dan berdiri, mengangkat kedua tangan kita, menengadah ke langit. Lihatlah Yesus di atas kita, yang selalu melihat ke bawah, yang melihat segala kebutuhan kita, yang melihat segala kerinduan, yang melihat segala keluh kesah, yang melihat sakit penyakit kita, yang melihat segala persoalan di dalam hidup kita. Dan Dia mengangkat, yang membebaskan, dan Dia melenyapkan dari segala kesusahan, sakit penyakit dan penderitaan. Dan Dia menjadikan kita terus dipenuhi kepenuhan damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya. Katakan amin. Amin.